bisa diberikan kesehatan. Jadi untuk memulai kegiatan kita, baik kiranya kita terlebih dahulu berdoa. Satu orang dari antara kamu untuk memimpin doa. Silakan. Amin. Amin. Baik, boleh Bapak tahu apa kabar kalian semuanya? Sehat. Ya. Berarti semangat belajarnya harus semangat luar biasa. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan kali ini 12B1 kita akan membahas tentang materi pengaruh kemajuan iptek. Bapak mau coba kaitkan dulu ke materi kita ini. Kegunaan dari teknologi itu sangat penting ternyata, khususnya di dalam pendidikan. Kita harus tahu dulu apa kompetensi dasar terkait dari materi kita ini. Satu orang tolong bantu Bapak untuk membacakan apa kompetensi dasar kita. Kompetensi dasar. Kemudian kita akan cari tahu dulu apa tujuannya. Dari sebelah sana dulu, bantu Bapak. Tujuan pembelajaran 1. Dengan menganggap tayangan video atau lirik bisa menyikapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan bentuk benar. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Francisco. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar-gambar yang harus kita amati, dan tentunya terkait dari gambar ini tentu muncul pertanyaan, sejauh mana perkembangan teknologi membantumu dalam proses belajar? Bukan Pak, yang sedikit. Kenapa saya mengatakan sedikit? Karena kita lihat dari segi fasilitas yang ada di daerah kita, mungkin jaringan yang memadai, terutama ketika guru meminta jilid untuk dari kelas kami bergabung jilid, kelas kami banyak mengeluh dengan keadaan jaringan. Sekian Pak. Internet atau teknologi ini dapat membantu, hanya saja dalam teknis mungkin pengaruh jaringan di daerah kita belum semaksimal di daerah kota. Berikan dulu terus dulu. Yang berikut, di sini Bapak ingin tampilin video. Saya mungkin kita bangun dan dengar suara alarm di Facebook. Mulai bikin kasur, kita update dulu, update media sosial. Habis pagi langsung berangkat ke sekolah ekonomi online, dan kalau mau jajan tinggal kesempatan. Semua lewat HP kita. Tapi kenapa sekarang belum berpikir? Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online. Bahkan udah ribut film sih ditonton lewat sekolah tangan. Untuk belanja dan bertransaksi, kita nggak perlu lagi ke bank buat ambil uang. Di zaman pun seperti itu, masih sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank udah masuk HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang punya lebih dari satu. Tapi biasa, terima kasih. Dari video yang sudah kamu amati, gimana pendapatmu? Ada yang bisa memberikan masukan? Silakan. Menurut saya analisis yang dapat saya dapat dari video ini yaitu tentang kehidupan iptek zaman dulu dengan zaman sekarang. Di mana iptek zaman dulu itu mungkin menggunakan tenaga yang lebih banyak, seperti. Terima kasih Stefani. Yang lain? Silakan. Menurut saya Pak, mengenai analisis saya, perbedaan iptek yang dulu dengan yang sekarang yaitu sudah sangat berbeda jauh atau pisah. Dimana waktu dulu komunikasi yang dipakai masih serba seperti melakukan penyimpanan data di CD atau menuliskan di buku-buku hingga bisa menumpuk sebanyak bisa mencapai Everest Pak. Ini keren Pak. Sekian Pak. Oke, terima kasih. Tadi namanya Maestro dulu ya. Maestro. Baik. Jadi di dalam video diberitahukan kepada kita ternyata pengaruh positif dari teknologi ini sangat banyak. Baik, kita akan masuk ke pembahasan
di sini pembahasan terkait dengan bagaimana pengaruh iptek yang sedang kita bahas. Nanti kita masing-masing bergantian untuk membacakan apa yang ada di slide. Pembahasan. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam hal manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sebelum abad ke-20, di bidang kelautan nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu pinisi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Jadi ini gambar menunjukkan hasil karya dari anak bangsa, yaitu siapa? B.J. Habibie. Yang berikut di sini Bapak minta bergantian untuk membacakan apa yang ada di slide. Silakan. Terima kasih. Terkait dari pengaruh positif ini, Francisco Barimbing ini terlalu semangat ya. Bapak tadi bilang Bang Francisco masih di bidang ekonomi, tapi nggak apa-apa, berikan dulu aplaus buat dia. Baik, ini adalah pengaruh positifnya. Tentu selain dari pengaruh positif, ada pengaruh negatifnya. Nah, pengaruh negatifnya kira-kira ini gambar berkaitan dengan apa nih? Kalau kita lihat, banyak kemasan dari minimarket yang dibungkus, yang mengartikan bahwa kemasan atau apa yang akan dibelanjakan di minimarket tersebut. dalam hal mengantisipasi agar kita jangan menganggur hanya gara-gara teknologi, tapi sebaliknya, marilah kita maju sama-sama dalam menggunakan teknologi. Tentunya seumuranmu sangat mudah terpengaruh dengan yang namanya gadget. Oke, apa di sini katanya efek buruknya? Coba sama-sama. Penyalahgunaan teknologi yang lainnya adalah penyalahgunaan yang melakukan tindak kriminal atau tindak pidana. Baik, di sini Bapak akan berikan LKPD. Cukup ya? Silakan langsung bekerja sama untuk mencari tahu bagaimana hasil analisismu. Sekian hasil diskusi kami dan presentasi kami di bagian sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh dari kemajuan iptek dan meningkatkan pengaruh positif dari kemajuan iptek untuk memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 4. Berikan aplaus dulu. Baik, kelompok 4 silakan duduk. Kita lihat dari kelompok 1, 2, dan 3. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4, silakan. Nanti kelompok 4 silakan langsung kembali menanggapi. Kembali berdiri aja, jangan di belakangin temannya. Baik, saya Stefani Saragi dari kelompok 3. Presentasi dari teman-teman kelompok 4 sudah bagus, namun di sini saya akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan saya dari kelompok 3, jika Indonesia sedang melakukan kemajuan atau perubahan di bidang ekonomi, mengapa masih ada saja ekonomi di suatu daerah itu tidak merata, tidak bagus, atau kadang kita lihat ekonomi tidak menentu, atau bahkan tidak menghasilkan ekonomi yang cukup, atau bahkan bisa jadi kekurangan. Suatu apa yang menyebabkan kejadian tersebut?
Baik, Stefani, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang saya simpulkan mengapa perkembangan ekonomi tidak merata di Indonesia. Jawaban saya adalah perkembangan ekonomi di negara kita belum dapat merata karena disebabkan oleh dampak dari sumber daya manusia itu sendiri dan pembangunan yang belum merata di negara kita ini. Dan semoga kelak pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik agar pembangunan dan perkembangan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik dan merata. Sekian, Stefani, apakah Mas? Terima kasih. Oke, berikan aplaus buat. Kita lanjut kelompok 3. Kita lanjut kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai hasil kerja daripada IPTEK dalam bidang sosial budaya. Kemudian harus bersalam oleh jalan tertentu. Berikan aplaus. Terkait dari hasil pembelajaran kita di siang hari ini, silakan kamu berikan masukan, tanggapan terkait dari hasil diskusi kita. Siapa yang bisa? Silakan, Stefani. Mungkin masukan yang menjadi kesimpulan daripada pelajaran saat ini, yang dapat saya simpulkan yaitu apapun yang menjadi dampak positif maupun negatif itu semua balik pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita meresponnya, itu tergantung pada diri kita sendiri. Kiranya dampak positif itu dapat yang menjadi harapan dan dampak negatif itu menjadi tantangan dalam diri kita dan tidak dapat kita. Ya. Oke, berikan aplaus. Jadi terkait dengan pengaruh positif dan pengaruh negatif di IPTEK ini, Bapak berharap kepada kalian seluruhnya dari kami dapat mewujudkan dan bahkan bisa menjadi brand ambassador dalam hal penggunaan IPTEK di berbagai bidang. Semoga hasil diskusi kita, hasil pembelajaran kita dapat berbuah dengan baik dan kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Akhir kata, kita tutup dengan doa. Satu orang di antara kamu, silakan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan bersyukur kita punya Tuhan, dimana Tuhan dan terpujian nama Dia Tuhan, bersama kami yang hidup Tuhan berdua serta bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup semua alat-alat dari kita semua bersifat dan Bapak berpesan tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada, khususnya untuk mencari internet, ya, mencari jaringan dalam belajar agar tetap mematuhi yang namanya protokol